Halo saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkannya yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Pada poin pertama kita melihat kisah tentang Yesus berjumpa dengan Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai yang tentu dalam kalangan Yahudi mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh karena mereka pertama dianggap sebagai orang-orang pendosa. Mereka bekerja bagi bangsa Romawi. Mereka mengumpulkan pajak yang kadang melebihi apa yang seharusnya. Dan ini mereka bekerja untuk orang Romawi. Dan bagi kalangan Yahudi, mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa sendiri. Mereka mengkhianat warganya sendiri, sehingga mereka dibenci dan dianggap sebagai para pendosa karena mengambil lebih dari apa yang seharusnya. Dan kita bisa melihat hari ini ya, ketika Yesus makan bersama pemungut cukai dan salah satunya adalah Matius dan orang berdosa, banyak orang mengkritik, mengatakan bahwa mengapa Yesus makan dengan orang berdosa. Dan salah satunya adalah dari sekian banyak kelompok itu adalah orang-orang Farisi yang mengkritik Yesus. Sesungguhnya yang bisa kita lihat hari ini, persoalan bahwa seseorang berbuat dosa atau tidak, itu tidak punya hubungan dengan makan. Sebab baik seorang pendosa maupun orang yang suci hatinya, orang yang kudus, wajib untuk makan. Karena makan itu untuk hidup. Makan nggak ada urusan dengan perut. Ya, makan nggak ada urusan dengan soal jiwa seseorang, entah dia berdosa atau tidak. Makan berurusan dengan perut. Yang menjadi perhatian orang Farisi adalah mengapa Yesus yang dianggap suci, dianggap kudus, Allah, makan bersama orang berdosa dan pemungut cukai. Santo Agustinus mengatakan, "Love the sinners, but hate the sin." Ini penting untuk kita pahami bahwa menjadi orang-orang yang dikasih Allah berarti menjadi orang-orang yang mengasihi sesama. Tetapi
dalam kasih itu kita harus juga melihat bahwa ketika seseorang berbuat dosa, maka para pendosa tetap dicintai, tetapi perbuatannya harus dibenci, perbuatannya harus dihindari, perbuatannya tidak boleh diikuti, perbuatannya uh, tidak harus menjadi bagian dari hidup kita juga. Jadi kita membenci dosa, tetapi kita tidak membenci manusia, sebab manusia adalah gambaran Allah itu sendiri. Dan yang paling utama dalam hidup kita adalah bagaimana membawa gambaran Allah itu kembali diperbaharui dalam diri orang-orang yang sudah meninggalkan atau orang-orang yang mungkin dianggap tidak layak bagi Tuhan oleh karena dosa. Dan Yesus hari ini datang untuk memberikan contoh. Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai, Allah yang merawat, Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan manusia dengan kasih-Nya yang tulus. Dia berkata bahwa yang memerlukan tabib adalah orang sakit, bukan orang sehat. Yang memerlukan pengampunan adalah orang berdosa. Yang memerlukan cinta sejati Allah saat itu adalah orang berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita pun saudara-saudari, pertama kita tidak boleh menghalang-halangi orang jikalau ia ingin bertobat dan kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, kita tidak boleh menyindir atau mungkin dengan ungkapan-ungkapan sinis kepada orang yang berdosa. Tetapi kita harus membantu orang lain untuk kembali menemukan jalan hidup mereka yang baik. Kita juga dituntut untuk mendoakan agar banyak orang kembali ke jalan yang benar, agar banyak orang kembali menerima rahmat pengampunan Tuhan, agar banyak orang kembali mengenal Tuhan sebagai Allah yang menyelamatkan. Dan yang terakhir, kita juga diundang oleh Tuhan hari ini untuk menjadi kabar sukacita bagi semua orang beristimewa untuk mewartakan tentang kebenaran Tuhan. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, melindungi kita dalam seluruh hidup dan karir kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.